Dulu kala, di kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgo Langit. Karena enggan untuk menikah, sang Raja Kediri menanyakan perihal itu. Akan tetapi, sang Dewi hanya tertunduk diam. Dia pun meminta izin untuk melakukan tapa brata agar memperoleh jawaban yang tepat. Beberapa hari setelah mendapat jawaban, Dewi Songgo Langit menghadap sang Raja Kediri, lalu mengutarakan sebuah syarat. Jika ingin menjadi suaminya, harus menghadirkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya, dan barisan kuda kembar sejumlah 144 ekor. Dan terakhir, harus ada hewan berkepala dua. Bagi sang raja, syarat yang diajukan putrinya amatlah berat dan hampir mustahil, dikarenakan harus menghadirkan binatang berkepala dua. Namun, mau tidak mau, Raja Kediri mengumumkannya dalam sebuah sayembara. Kabar itu pun kemudian tersebar dan banyak orang mengundurkan diri karena tidak sanggup untuk memenuhi syarat tersebut karena mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi, ada dua orang raja yang menyanggupi syarat tersebut. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Klono Sewantono dari Kerajaan Bantarangin di daerah Wengker. Raja Singobarong adalah seorang manusia setengah harimau. Bulu lebatnya penuh dengan kutu, sehingga harus memelihara seekor burung merak untuk mematuhi kutu-kutu tersebut. Dia juga sering berlaku kejam kepada rakyatnya yang dianggap membangkang dengan memberikan hukuman mati tanpa ada pembelaan diri. Sedangkan untuk urusan asmara, belum ada perempuan yang pantas menjadi permaisuri kecuali Dewi Songgo Langit. Untuk mewujudkan hal tersebut, Raja Singobarong segera memerintahkan para bawahannya untuk mencari kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua ke seluruh pelosok negeri. Dia juga mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah pertunjukan baru yang menarik. Berjalannya waktu, ternyata Raja Singobarong belum mampu mengumpulkan syarat yang diajukan pada sayembara Dewi Songgo Langit. Hal ini membuatnya gusar. Dia tahu bahwa ada orang lain yang juga ingin mendapatkan Dewi Songgo Langit, yaitu Raja Klono Sewantono. Maka dia memerintahkan Patih Iderkolo untuk mengirim prajurit agar ke Bantarangin dengan tujuan memata-matai Raja Klono Sewantono.
Beberapa hari kemudian, Iderkolo menghadap Raja Singobarong. Dia melaporkan bahwa Raja Klonosewandono hampir berhasil mengumpulkan semua syarat. Hanya binatang berkepala dua saja yang belum didapat. Tetapi kemungkinan tidak lama lagi akan terpenuhi semua. Mendengar laporan tersebut, Raja Singobarong bangkit dari singgasananya. Patih Iderkolo, segera engkau siapkan prajurit dengan senjata lengkap. Kita akan merampas semua syarat yang diperoleh Klonosewandono. Di lain pihak, Raja Klonosewandono sedang berusaha keras mengumpulkan syarat Dewi Songgolangit. Dalam tempo yang relatif singkat, 2 dari 3 syarat berhasil terpenuhi, kecuali hewan berkepala 2. Klonosewandono kemudian memerintahkan prajuritnya untuk berhenti mencari karena dia sendiri yang akan mengusahakannya. Tetapi ketika hendak meninggalkan kerajaan, Patih Bujangganong datang menghadap dan memberitahu bahwa ada mata-mata dari kerajaan Lodaya yang sedang mengintai. Raja Klonosewandono berpikir sejenak. Sekarang, kau dan anak buahmu menyamarlah menjadi rakyat biasa. Berbaurlah dengan penduduk di tempat-tempat keramaian. Perkataan itu sudah dimengerti oleh Bujangganong. Dia lalu mengumpulkan prajuritnya dan memberikan instruksi untuk menyamar sebagai pedagang. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa ada seorang prajurit Lodaya yang telah lama melakukan penyamaran di Wengker. Prajurit itu kemudian ditangkap dan diinterogasi. Kancamu piro? Tujuanmu apa? Kalau semua barang rencananya apa? Semua barang apa? Tetapi ketika proses interogasi belum berakhir, prajurit mata-mata itu melakukan bunuh diri. Hasil dari interogasi kemudian dilaporkan. Diketahui bahwa Raja Singobarong bersama pasukannya berniat merebut semua syarat yang sudah dipenuhi Prabu Klonosewandono ketika nanti berangkat menuju kerajaan Kediri. Rupanya Singobarong akan menggunakan cara licik untuk mendapatkan Dewi Songgolangit. Bujangganong, sekarang kau siapkan pasukanmu. Kita akan menggempur kerajaan Lodaya. Sementara itu, Raja Singobarong yang menunggu laporan dari mata-matanya mulai gelisah. Iderkolo, segeralah engkau ke perbatasan dan jemput mata-mata kita. Setelah Patih Iderkolo pergi, Raja Singobarong menuju ke Taman Sari untuk mencari si burung merak karena kepalanya terasa gatal sekali. Sang Raja Singobarong sangat menikmati ketika kutu di kepalanya dipatuhi burung merak hingga terlena dalam buayan dan membuatnya tertidur pulas. Bahkan,
Dia tidak menyadari pasukan Bantarangin telah datang menyerbu dan mulai menghancurkan Lodaya. Tidak ada yang berani melaporkan kejadian tersebut karena tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggunya ketika di Taman Sari. Tanpa disadari, ternyata dia telah diawasi oleh Raja Klono Sewandono. Melihat bentuk wajah Singobarong yang berupa harimau dan burung merak bertengger di bahunya, membuat seolah-olah tampak seperti hewan berkepala dua. Dalam benak Raja Klono Sewandono, apabila disatukan, tentu lengkaplah sudah syarat pernikahannya untuk meminang Dewi Songgolangit. Ketika penyerbuan telah mendekati istana, barulah Raja Singobarong terbangun karena mendengar suara keributan. Dengan amarah karena tidurnya terganggu, dia bergegas menuju istana untuk mencari pelakunya. Raja Klono Sewandono pun langsung menghadangnya. Mengetahui bahwa yang membuat keributan adalah Klono Sewandono, Singobarong pun semakin murka, yang akhirnya mereka saling beradu kesaktian. Klono Sewandono mengeluarkan pusaka andalannya berupa cemeti bernama Pecut Samantiman. Saat Pecut Samantiman mengenai tubuh Singobarong, seketika tubuhnya terpental terkapar di atas tanah. Dan kemudian leher Singobarong menyatu dengan burung merak sehingga menjadi makhluk berkepala dua. Hingga akhirnya Singobarong pun ditangkap dan dibawa menuju kerajaan Bantarangin. Singkat cerita, setelah semua syarat terpenuhi, Prabu Klono Sewandono bersama pengiringnya datang ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit.
Sesampainya di sana, mereka menunjukkan sebuah pertunjukan, yaitu kesenian baru berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang, dan trompet. Di depan barisan tersebut ada Singo Barong, seekor binatang berkepala dua yang menari liar, namun indah dan menarik hati. Dengan ditampilkannya kesenian baru tersebut, maka terpenuhilah sudah syarat yang diminta Dewi Songgolangi. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di daerah Wengker atau yang sekarang menjadi Ponorogo. Oleh masyarakat setempat, kesenian baru ini disebut sebagai Reog Ponorogo.